Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan analisa XUSD ya. Untuk hari ini, hari Rabu, tanggal 16 Oktober. Oke. Kemarin saya tidak entry di XUSD ya. Kenapa saya nggak entry? Saya akan bahas nanti ya. Kemarin itu saya hanya entry di Euro USD. Sini kita lihat. Senin saya dapat 90 pips di XUSD, Selasa 30 pips di GBP. Senin juga GU 30 pips, dan Selasa kemarin saya cuma entry di Euro USD 15 pips. Oke. Nah, ini kita lihat Euro USD. Kemarin saya profit di konfirmasi entry. Nah, di sini saya di membership saya hanya berfokus kepada konfirmasi entry, no konfirmasi no entry. Buat teman-teman yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin ya. Sini juga ada video edukasi dari 0 sampai entry SMC ICT. Oke, saya akan bahas analisa XUSD. Kemarin ada konfirmasi ya. Seperti yang saya bilang kemarin ya. Gini. Ini kan ada cok ya. Kenapa saya kemarin nggak entry? Nah, pasti pada bingung. Kita itu pasti kalau misalkan punya pengalaman pasti bisa lah bedain mana yang high win rate, mana yang low win rate. Nah, ini memang change of character ya. Di sini kan ini kan bos terakhir ya, bos terakhir. Nah, tapi di sini bentuknya kayak liquidity malah di sini. Liquidity. Dan kalau kita ke M30 lebih jelas tuh liquidity-nya tuh. Liquidity, dan dia respect support di sini lalu mantul. Nah, di sini terdapat BPR. BPR bullish. Nah, kemarin kan saya pengen selling bid di sini nih, cuman saya nggak jadi karena bagi saya strukturnya nggak clean. Nah, gimana itu clean? Ini H1 ya, ini M30, ini M15. Nah, maksud saya clean tuh kayak gini nih. Kayak gini nih strukturnya. Nah, real cok. Baru saya limit. Nah, kalau ini kan strukturnya kan nggak bagus ya. Gimana ya? Kayak gini nih. Udah respect low, lalu naik, turun lagi. Nah, kurang cantik lah ibaratnya. Win rate-nya tuh kecil lah. Tingkat kemenangannya tuh kecil. Win rate-nya kecil. Jadi saya kemarin nggak masuk sell di sini, nggak masuk. Nah, yang bagus tuh kayak gini nih. Saya kemarin buy di Euro USD ya, saya tunjukin nih. Euro USD. Nah, di sini kalau kita ke M30, saya kemarin buy limit di sini. M30 di sini cok. Nah, ini buy limit di sini. Targetnya di sini nih. Selalu realistis di sini nih. Nah, di sini nih. Nah, kemarin saya RR-nya kecil. Kemarin saya pasang 3 layer di OTE, cuman yang kejemput satu doang. Nah, ini ya. Udah kena TP dia turun. Nah, kalau kayak gini nggak usah entry lagi. Oke, kita bahas analisa XUSD. Sekarang kita ke daily. Nah, daily ini dia masih bimbang ya. Antara dia respect zona ini atau dia naik lagi, masih bimbang. Kalau secara ICT dia naik harusnya. Kenapa seperti itu? Lihat sini, ini fair value gap, internal liquidity, ini external liquidity. Ini internal liquidity, fair value gap. Ini harusnya external liquidity, dan dia harusnya naik ke sana nih harusnya nih. Harusnya ya kalau kita secara ICT ya. Dia respect fair value gap sini, FVG di sini ya. Saya nggak tahu nih apakah dia naik atau turun, saya nggak tahu. Saya masih menunggu model yang sekiranya familiar buat saya. Kalau nggak ada saya nggak masuk. Nah, kalau kita cek di H4, saya bilang kemarin ya, di sini ada apa namanya, bullish engulfing bearish. Ini tuh sama aja kayak MSS, dan dia respect area ini lalu mantul lagi naik kayak breaker block lah ya. Nah, kalau kita ke H1, nah ini nih yang agak tricky di sini nih. Dia masih bergerak di sekitar supply H1. Lama banget, berapa hari ya? Coba kita cek. 1, 2, sama sekarang 3 lah. Nah, ini supply H1. Karena di sini bos terakhirnya. Oke, kita akan bahas nih.
Nah, sekarang ini sebenarnya di premium area. Kalau kita ukur dari sini ke sini, ini premium. Nah, ini premium. Harusnya sih sell harusnya ya. Cuman saya belum lihat konfirmasi yang cantik. Jadi saya nggak berani masuk. Diskon. Nah, ini adalah area untuk mencari konfirmasi entry M5. Nah, di sini kemarin muncul konfirmasi entry M5. Cuman nggak cantik. Coba kita bahas lagi ya. Sini kita lihat. Ini adalah area supply H1 ya. Ini M15. Sama M5 sama aja. Ini adalah breakout structure terakhir. Post terakhir. Nah, ini di break jadi cok nih. Cuman kemarin saya nggak masuk sell. Kenapa saya nggak masuk sell? Karena saya nggak yakin dengan win rate cok kayak gini nih. Ditambah pas dia mau pullback supply, ini kan supply di sini ya. Kalau ketika jadi cok ya. Nah, di sini dia bikin DPR entry nih. Waduh, ini kalau misalkan ini works, ini jebol pasti ini high, sini jebol. Ini jebol. Ternyata bener ini dia respect dan dia jebol. Untung kemarin saya limit. Nah, untuk sekarang gimana bang intinya bang? Nah, ini masih tricky nih. Ini adalah area extreme supply H1. Extreme supply H1. Oke. Kita akan menunggu di sini M5 terakhir. Konfirmasi M5. Kalau muncul kita sell, kalau nggak muncul kita nggak usah entry. Di zona ini extreme. Oke. Nah, kalau misalkan dia ngebreak high di sini, ini akan jadi cok bullish. Oke. Skenario pertama adalah saya akan mencari konfirmasi sell di sini. Di extreme supply, di M5 ya. Ini kan supply H1 ya. Nah, skenario keduanya, kalau misalkan dia break, ini kan jadi cok ya, cok H1. Nah, dia pasti naik kencang nih. Nah, saya akan mencari sell di titik hampa di sini. Untuk pullback. Pullback kemana? Nah, ketika ini jadi cok, maka ini jadi demand. Dia akan pullback ke bawah. Gitu. Di sini saya akan mencari setup buy. Jadi saya punya 3 pandangan zona hari ini. 2 pandangan sell, 1 pandangan buy. Ini adalah area buy saya untuk mencari setup apabila dia cok. Nah, ini adalah area sell saya di atas apabila dia terjadi cok bullish lalu untuk counter trend ke bawah. Nah, untuk ini terbaru di sini adalah extreme supply H1. Saya akan mencari menunggu M5 setup di situ. Simple, tapi tricky. Ya, minggu ini saya entry itu cuman baru berapa ya? Baru 3 kali XAU, GU dan Euro USD. 3 kali entry dan semuanya profit. 3 minggu ini saya profit, belum ada 1 minggu minus, belum ada. Oke. Saya masih menunggu setup saya muncul. Untuk sekarang masih tricky. Saya tricky di sini, secara SMP tricky. Oke. Sorry ya guys ya kalau penjelasannya kurang menarik. Oke, itu aja guys. Yang mau gabung ke membership boleh hubungi admin ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.